Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadur Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Salam hormatku, salam ta'zimku selalu buat para sahabat-sahabatku, baik yang ada di dalam ataupun yang ada di luar negeri. Semoga saya dan kita semua senantiasa di dalam petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Selama ini yang kita cintai di dalam hati kita begitu banyaknya. Cinta pada istri, cinta pada suami, cinta pada anak, cinta pada harta, cinta kepada cita-cita yang kita cita-citakan, cinta kepada pangkat, cinta kepada jabatan, cinta kepada ilmu, cinta kepada amal, dan begitu banyaknya cinta-cinta yang ada di dalam hati kita yang selain cinta kepada Allah. Inilah yang membuat kita terhalang dari Allah, karena di dalam hati kita begitu banyak berhala-berhala, yang mana berhala-berhala itu yang selalu menghalang-halangi setiap jiwa manusia jumpa dengan Tuhannya. Berhala-berhala inilah fitnah-fitnah di dalam kehidupan ini. Dengan berhala-berhala inilah kita terjerumus di dalam kesesatan. Dengan cinta kepada berhala-berhala inilah kita terjerumus di dalam lembah dosa. Dengan berhala-berhala inilah kita terjerumus ke lembah siksa dan azab yang pedih. Karena kita di dalam cinta-cinta kepada berhala-berhala itu, kita merasa memilikinya. Itulah yang membuat kita tersiksa, terazab, dan terlindung di dalam azab itu dari Allah. Jadi maknanya, bila kita ingin terlepas dari berhala-berhala itu, bila kita ingin melepaskan dari fitnah-fitnah yang kecil itu, yakni fitnah-fitnah di dalam kehidupan ini yang selalu membakar, yang selalu memanaskan hati kita, maka kita harus berani untuk memenggal berhala-berhala itu, seperti memenggalnya berhala Nabi Ibrahim memenggal berhala-berhalanya Raja Namrud. Sehingga dipenggalah berhala-berhala itu oleh Nabi Ibrahim, disisakan satu. Siapa satu berhala itu? Yakni hawa nafsu kita sendiri. Itulah berhala-berhala yang terbesar. Itulah berhala-berhala yang teragung yang selama ini kita agung-agungkan, kita kasih sayangi, kita jerumuskan berhala ini kepada yang selain Allah selama ini. Itulah berhala yang teragung, yang terbesar, yang termulia di dalam setiap diri manusia kita, yakni cinta kepada dirinya sendiri.
Alhamdulillahirabbil alamin. Itulah fitnah-fitnah yang keji sehingga kita kerap selalu melakukan fahsya wal mungkar, kebatilan dan kemungkaran saja di dalam hati kita kepada Tuhan yang telah menciptakan kita. Jadi Allah telah memperingatkan saya dan memperingatkan kita semua di dalam Al-Quran, surat Al-Munafikun ayat yang ke-9. Mari kita buka Al-Qur'annya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah wa may yaf'al dzalika faulaika humul khasirun. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah hartamu dan anak-anakmu melalaikan kamu dari mengingat Allah. Barang siapa yang berbuat demikian, maka mereka itulah orang-orang yang merugi. Jadi jelaslah di sini bahwa ketika kita tidak mengenal Allah, ketika kita tidak zikir kepada Allah, itulah orang-orang yang merugi, itulah orang-orang yang tak beruntung, itulah orang-orang yang miskin di sisi Allah. Meskipun kelihatannya mereka atau kita menjadi orang yang kaya raya, miliarder, tapi di dalam hati kita yang ada hanyalah diri kita sendiri, yang wujud hanyalah diri kita sendiri, yang hidup hanyalah diri kita sendiri, dan bahkan kita hanya ingat zikir kepada hawa nafsu kita sendiri selama ini. Itulah orang-orang yang merugi, termasuk saya. Jadi jangan silau dengan saya sebagai pemapar di dalam paparan uripe Allah. Bukannya saya beda dengan Anda, saya sama dengan Anda, sama-sama belajar, sama-sama dipaparkan oleh uripe Allah, sama-sama diingatkan oleh uripe Allah agar selalu zikrullah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah harta-hartamu dan anak-anakmu melalaikan kamu dari mengingat Allah. Barang siapa yang berbuat demikian, maka mereka itulah orang-orang yang merugi. Jadi untuk mengingat Allah, kita membahas zikrullah. Bagaimana mungkin kita bisa zikrullah? Bagaimana mungkin kita bisa mengingat Allah, sedangkan kepada Allah saja kita tidak pernah jumpa, sedangkan kepada Allah saja kita tidak pernah tahu, sedangkan kepada Allah saja kita tak pernah menyaksikan selama ini sebagai umat Islam. Katanya sudah bersyahadat, tapi syahadatnya syahadat yang palsu. Ya termasuk saya. Jadi bukan syahadat yang bersungguh-sungguh syahadat. Bagi siapa yang sudah bisa bersyahadat, otomatis zikrullah. Namun bagi siapa yang belum bisa bersyahadat, menyaksikan Allah, yang mana selama ini hanyalah yang disaksikan di dalam hati kita, yakni hawa nafsu kita sendiri, bagaimana mungkin kita bisa zikrullah? Bagaimana mungkin kita bisa mengingat Allah? Bagaimana mungkin kita bisa bersyahadat kepada Allah yang mana selama ini hanya angan-angan saja di dalam beragama dan berislam? Jadi
Barang siapa orang-orang yang selalu zikrullah, itulah orang-orang yang beruntung di sisi Allah, orang-orang yang kaya di sisi Allah, orang-orang yang selalu bahagia di sisi Allah. Bagi siapakah itu semua? Bagi mereka yang sudah rela, ridho, memenggal berhala-berhala yang ada di dalam hatinya. Jadi untuk mengenal Allah, untuk menyaksikan Allah, bahkan untuk zikrullah, sebelum kita bisa memenggal berhala-berhala, fitnah-fitnah yang ada di dalam hati kita, maka selamanya takkan pernah kita bisa zikrullah. Kecuali kita rela memenggal semua itu, bahkan memenggal berhala hawa nafsu kita sendiri. Setelah itu baru bisa zikrullah, baru bisa menyaksikan Allah di dalam kematian jiwa kita, di dalam kematian nyawa kita, di dalam kematian hati kita, di dalam kematian roh kita, di dalam kematian kehidupan kita. Itulah yang disebut mati syahid. Mati kemanusiaannya di dalam menyaksikan Tuhannya. Itulah yang dimaksud malaikat bersujud kepada Adam. Itulah yang dimaksud, yang diceritakan di dalam Al-Quran, malaikat seluruhnya sujud kepada Adam. Maka dari itu seluruh malaikat itu disebut suci. Kenapa malaikat itu disebut suci? Karena di dalam hatinya yang ada hanyalah yang maha suci. Bukan malaikatnya yang ada di dalam dada malaikatnya. Bukan malaikatnya yang ada di dalam hati malaikatnya. Bukan malaikatnya yang ada di dalam jiwa malaikatnya. Bukan malaikatnya yang ada di nyawa malaikatnya. Bahkan bukan malaikatnya yang ada di roh malaikatnya. Di dalam hati malaikatnya yang ada hanya ruhullah. Itulah malaikat yang disebut suci itu. Dan inilah lambang-lambang orang-orang yang berani, rela, ridho dibaiat, dibunuh kehidupannya, dibunuh nyawanya, dibunuh jiwanya, dibunuh rohnya, dibunuh hidupnya, dikembalikan lagi amanah-amanah itu kepada yang berhak, yakni Allah. Itulah orang-orang yang suci. Itulah kedudukan-kedudukan para nabi dan para rasul, dan itulah kedudukan-kedudukan manusia-manusia yang sudah mati. Jadi jangan Anda kira manusia yang sudah mati itu rohnya gentayangan. Manusia-manusia yang sudah mati itu semuanya itu kedudukannya sama kembali. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Datangnya dari Allah, diciptakan dari Allah, diperankan dari Allah, diadakan dari Allah, diwujudkan dari Allah, ya kembalinya wa inna ilaihi raji'un. Semua kembalinya kepada Allah. Akan tetapi kita semua termasuk saya selama ini kembalinya dan kembali hati kita bukan kepada Allah, tapi kepada dunia yang kita cintai, kepada anak, kepada istri, kepada suami, kepada harta, kepada tahta, kepada jabatan, dan kepada hawa nafsu kita sendiri. Raja dirajanya berhala-berhala itu. Kita tidak pernah kembali kepada Allah. Kenapa? Karena kita terhalang dengan berhala-berhala ini. Jadi orang-orang yang menghadapi syakaratul maut itu, yakni dipaksa, dipenggal, dipaksa untuk memenggal berhala-berhala yang dicintainya.
dipaksa untuk meninggalkan berhala-berhala yang dicintainya. Maka dari itu orang-orang yang ketemu dengan syakaratul maut itu pasti tersiksa, terazab untuk meninggalkan hal-hal yang dicintainya, untuk meninggalkan dengan keterpaksaan berhala-berhala yang disembah, yang dipuji-pujinya selama hidupnya. Maka dari itu, sahabatku, jangan sampai kita kedahuluan ajal di dalam mengenal Allah. Bila kedahuluan ajal menjemput, betapa tersiksanya, betapa terazabnya jiwa, nyawa, roh, hati kita. Alhamdulillahirrabbilalamin. Diibaratkan kata Imam Al-Ghazali, ketika nyawa dicabut itu sakitnya seperti kambing disayat hidup-hidup, dipisahkan antara kulit dan dagingnya, dan sakitnya 1000 kali sakitnya di saat sakaratul maut menjemput. Contoh, misal diri kita seorang yang butuh uang 10 juta seumpama. Aku butuh uang 10 juta untuk sesuatu hal yang dibutuhkan. Ketika kita tidak punya uang 10 juta, ketika kita mencari ke sana dan kemari pinjaman untuk apa yang kita butuhkan, untuk apa yang kita harapkan dengan uang 10 juta itu untuk menutup kebutuhan-kebutuhan yang urgent, yang penting. Ketika kita mencari pinjaman 10 juta ke sana, kemari, tidak menemukan. Akhirnya suatu saat kita menemukan pinjaman 10 juta. Dan ketika itu dibawalah uang 10 juta itu pulang ke rumah. Di tengah perjalanan, uang itu ditakdir hilang atau dijamret orang atau dicuri orang. Uang 10 juta yang begitu susah payahnya kita mencari pinjaman, kok dicuri orang, kok dijamret orang. Bagaimana perasaan hati kita? Padahal 10 juta itu hal yang sangat penting untuk kita buat menutupi kebutuhan yang paling penting, yang urgent sekali. Bagaimana perasaan kita ketika uang yang kita pinjam, hasil pinjaman 10 juta itu hilang di tengah jalan, belum sampai untuk menutupi kebutuhan-kebutuhan kita. Bagaimana sakitnya hati ini, bagaimana pedihnya hati ini, bagaimana meranahnya hati ini. Ilustrasi seperti itulah yang akan terjadi dan akan lebih dahsyat lagi siksa-siksanya Allah, azab-azabnya Allah di saat syakaratul maut. Karena bukan 10 juta saja, bahkan seluruh harta-harta kita, seluruh jabatan-jabatan kita, seluruh pangkat-pangkat kita, seluruh anak-anak kita dan istri atau suami pun harus ditinggalkan. Bahkan diri kita, raga kita, hidup kita pun wajib ditinggalkan dengan sangat terpaksanya. Menjerit kita menghadapi saat itu tiba. Kenapa? Karena di dalam kehidupan ini kita tidak pernah mengenal Tuhan yang telah menciptakan kita. Karena itulah kita disiksa. Ibarat baju sudah kadung kotornya, maka dibersihkan, disikatnya seperti menyikat. Keras sikatannya, keras pembersihannya karena sangat amat kotor sekali.
dibilas 7 air samudra pun takkan usai. Karena sangat kentalnya dosa-dosa kita yang selama ini selalu dan selalu berkhianat, selalu dan selalu memusuhi Tuhan yang telah menciptakan kita. Kok bisa kita memusuhi Tuhan? Coba cek hati kita masing-masing, ya termasuk saya. Kira-kira di dalam hati kita lebih membela Allah atau lebih membela hawa nafsu kita sendiri? Kita sendiri yang bisa membaca hati kita. Jadi bila kita cinta kepada Allah, Allahnya lebih wujud daripada diri kita. Bila kita cinta kepada Allah, Allahnya lebih hidup daripada hidup diri kita. Bila kita cinta kepada Allah, Allahnya lebih nyata dari kenyataan kita di dalam hati kita. Itulah mahabbah, itulah habibullah, itulah cinta kepada Allah. Dan itulah zikrullah itu. Bukan zikir-zikir yang kita lakukan selama ini. Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar, la haula wa la quwata illa billah. Tapi yang jadi Tuhan di dalam zikir itu masih hawa nafsunya dewe-dewe. Berarti itu bukan zikrullah, tapi zikrun nafsi. Zikir kepada hawa nafsunya. Setelah selesai berzikir yang begitu banyaknya, hawa nafsu merasa bangga. Hawa nafsu merasa mulia. Melihat orang yang tidak berzikir, hawa nafsu selalu mengolok-olok di dalam hatinya. Ahli neraka. Melihat orang yang tidak sholat, hatinya sudah bilang ahli neraka. Yang mana hati selalu di lembah fahsya wal mungkar, hati selalu sombong kepada Tuhannya. Itulah kebalikan dari sifatnya malaikat, yakni iblis dan setan yang selalu sombong kepada Tuhannya. Jadi kita beragama apapun namanya, agama Islam lah, agama Nasrani lah, agama Yahudi, Majusi, Hindu, Buddha, Konghucu, dan semua agama yang ada di dunia ini tidak menjamin, ingat, tidak menjamin kita bisa selamat di dalam kehidupan ini, kecuali inna dina indallahil Islam, kecuali kita kembali kepada agama Tuhan dengan selamat. Apa itu? Islam itu bukan agama-agama yang kita peluk selama ini. Maknanya Islam di sisi Allah itu selamatnya hatimu pulang kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu, yang mana di dalam hati kita yang ada hanya Allah, yang wujud hanya Allah, yang hidup hanya Allah, yang berkuasa dan bergelar di dalam kehidupan ini sejak dari tanah sampai jadi tanah lagi, ya Allah, uripe Allah. Itulah zikrullah dan itulah agama Tuhan yang menciptakan seluruh manusia. Itulah agama satu-satunya tempat kembalinya seluruh manusia, karena manusia seluruhnya datangnya dari agama Allah, agama yang suci. Apa maknanya seluruh manusia datangnya dari agama yang suci? Coba Anda hayati masing-masing, ya termasuk saya. Sejak dari tanah sampai menjadi
gumpalan darah sampai menjadi janin. Kira-kira kita ini suci apa kotor? Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina. Jadi seluruh manusia itu datangnya dari yang maha suci, kembalinya pun kepada yang maha suci. Itulah agama Allah yang suci, yang dipeluk oleh seluruh malaikat yang suci, yakni jiwa-jiwa manusia yang sudah terlepas dari berhala-berhala di dalam hatinya. Bahkan berhala yang terbesar pun dipenggalnya. Bahkan berhala yang ada di dalam hatinya, yakni hidup dan badan, sudah dipersembahkan kembali, sudah dipulangkan kembali, belum saatnya sudah dipulangkan. Inilah yang dimaksud mati husnul khotimah. Sebelum ajal menjemput sudah husnul khotimah. Inilah yang diraih oleh orang-orang yang beruntung, yang selalu zikrullah. Namun bagi orang-orang yang tak bisa zikrullah, orang-orang yang lebih cinta kepada dirinya daripada cinta kepada Tuhannya, maka itulah orang-orang yang merugi. Jangankan ketika ajal menjemput, sekarang pun sudah mati su'ul khotimah. Jadi mati husnul khotimah, mati su'ul khotimah, jangan nunggu nanti, sekarang pun sudah kita ketahui oleh seluruh manusia yang mau membaca, manusia-manusia yang mau masuk ke dalam dirinya agar tahu nilainya, kedudukannya di sisi Tuhannya. Jadi orang yang munafik, jadi orang yang kafir, jadi orang yang ingkar, yang syirik, yang selalu mensekutukan Tuhannya, ataukah menjadi orang-orang yang beriman di sisi Allah. Kita tahu, saya dan kita semua pasti tahu kedudukan kita. Kita selama ini mati su'ul khotimah atau husnul khotimah. Apa sih yang dimaksud su'ul khotimah? Selama ini di dalam kehidupan ini kita selalu pulang kepada hawa nafsu kita sendiri atas apa yang kita perbuat, atas apa yang kita lakukan. Bukannya lillahi ta'ala, tapi praktek hati kita linafsi. Ini hidupku, ini badanku, ini sholatku, ini ibadahku, ini zikiranku, ini tahajudku, ini duhaku, ini puasaku, ini zakatku, ini ritualku, dan semuanya diaku-akui sebagai milikku. Inilah orang-orang yang mati su'ul khotimah, ya termasuk saya juga. Kenapa kok mati su'ul khotimah? Jelek pungkasannya. Apapun yang dilakukannya di dunia ini jelek semua, racun semua. Kenapa? Karena manusianya mengadakan Tuhan-Tuhan, mengadakan berhala-berhala yang selain Allah di dalam hatinya. Allah tidak memandang wajah dan hartamu. Allah tidak memandang ilmu dan amalmu. Allah tidak memandang nasab-nasab keturunanmu. Hatta turunan Nabi pun tidak dipandang oleh Allah. Allah hanya memandang hatimu. Sudah kau pertuhankan Allah di dalam hatimu, ataukah dirimu masih mempertuhankan hawa nafsumu di dalam hatimu? Bila kita ingin tahu, bila kita di dalam hati kita masih ada rasa bangga-bangga karena kita
keturunan para nabi, masih ada bangga-bangga kita keturunan orang mulia, yaitu termasuk orang-orang yang tersesat. Sama seperti saya. Saya pun juga turunan nabi. Nabi siapa? Ya Nabi Adam. Seluruh manusia turunannya Nabi Adam. Ya berhak jadi nabi dan berhak jadi orang kafir bila di dalam hatinya tidak zikrullah. Akan tetapi hanya menzikirkan, memulia-muliakan, membangga-banggakan dirinya sendiri. Inilah orang-orang yang mati, sudah mati su'ul khotimah, sudah mati su'ul azab di sisi Allah. Maka dari itu perintahnya Allah, ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis-silmi kafah. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah ke dalam agamaku secara keseluruhan. Kembalilah kepadaku. La ilaha illallah kan di dalam hatimu. Inilah orang-orang yang beruntung. Orang-orang yang mati husnul khotimah. Sebelum ajal menjemput sudah husnul khotimah. Ketika ajal menjemput ya tinggal pulang saja. Wong sudah tahu tempatnya. Akan tetapi bagi kita yang selalu dan selalu mati secara su'ul khotimah, su'ul azab, maka kita selalu disiksa dengan kebanggaan kita, disiksa dengan kemuliaan kita, disiksa dengan ilmu-ilmu kita, disiksa dengan ibadah-ibadah kita, maka terakuilah semua hak milik hawa nafsu, ya akhirnya jadi api-api neraka yang membakar diri kita sendiri di hati kita. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga saya dan kita semua bisa memahami makna hakikat zikrullah itu. Sesungguhnya yang bisa ingat Allah itu bukan kita. Yang bisa ingat Allah, yang bisa zikrullah itu ya Allah sendiri. Araftu Rabbi birabbi. Aku mengenal Tuhanku dengan Tuhanku. Aku tahu Tuhanku dengan Tuhanku. Aku melihat Tuhanku dengan Tuhanku. Aku menyaksikan Tuhanku dengan Tuhanku. Coba hayati di dalam hati kita. Yang paling tahu diri kita itu siapa? Apakah orang lain yang bisa tahu diri kita? Apakah istri kita yang tahu hati kita? Apakah anak-anak kita yang tahu hati kita? Kecuali diriku sendiri yang tahu kepada diriku sendiri. Inilah cerminan, inilah kiasan atau sanepannya araftu Rabbi birabbi. Maka ketika kita ingin berzikir kepada Allah, ingin menyaksikan Allah, ya jangan ingat dirimu lagi, ya jangan saksikan dirimu lagi. Maka itulah yang dimaksud zikrullah. Itulah orang-orang yang selalu dan yang selalu beruntung di sisi Tuhannya, orang-orang yang selalu berbahagia di sisi Tuhannya. Di dalam surat At-Taghabun ayat yang ke-15 kita bicara tentang berhala-berhala atau bicara tentang fitnah-fitnah yang ada di dalam hati kita. Bismillahirrahmanirrahim. Innama amwalukum wa auladukum fitnah
Wallahu indahu ajrun azim, yang artinya sesungguhnya hartamu dan anak-anakmu hanyalah cobaan bagimu, fitnah, dan di sisi Allah lah pahala yang besar. Jadi maknanya ketika hati kita masih di sisi anak-anak kita, ketika hati kita masih di sisi harta-harta kita, ketika hati kita masih di sisi iblis dan setan, ya kita selamanya akan terkena fitnah, terkena cobaan, terkena siksa yang pedih. Bagaimana mungkin kita berharap-harap pahala sementara dosa-dosa saja yang kita terima, sementara dosa-dosa saja yang kita cari. Cinta kepada diri kita dosa, cinta kepada jabatan kita dosa, cinta kepada istri kita dosa, cinta kepada suami kita dosa, cinta kepada jabatan, tahta, harta, dan sebagainya dosa. Bagaimana mungkin kita mengharap-harap pahala sementara dosa-dosa saja yang kita cari dan dosa-dosa saja yang kita tumpuk-tumpuk di dalam berhala-berhala hati kita selama ini. Yakni cinta bertepuk sebelah tangan. Maknanya kita berharap pahala, tapi yang didapat hanya dosa. Berharap mendapatkan keberuntungan, tapi yang didapatkan hanya kerugian dan kerugian saja selama ini. Ya termasuk saya sendiri. Jadi di sini kita belajar bersama-sama. Saya dan Anda sama belajar untuk cinta kepada Allah, yakni zikrullah. Dengan apa caranya? Tidak zikir lagi kepada jabatan, tidak zikir lagi kepada harta, tidak zikir lagi kepada anak, tidak zikir lagi kepada kendaraan, tidak zikir lagi kepada istri, dan bahkan tidak zikir lagi kepada badan yang kita aku-akui sejak detik akil balik sampai setua ini, dan bahkan hidup yang kita aku-akui sebagai hidup kita sudah rela, ridho, tidak kita zikirkan lagi kecuali yang punya semua yang ada di dalam ini. Apa yang punya semua? Nyawaku milik Tuhanku, badanku milik Tuhanku, anakku milik Tuhanku, istriku milik Tuhanku, suamiku milik Tuhanku, harta-hartaku milik suamiku, milik Tuhanku, pangkatku milik Tuhanku, jabatanku milik Tuhanku, uangku milik Tuhanku. Jadi dikembalikan semua kepada hak miliknya. Inilah orang-orang yang sidik, amanah, tabligh, fatonah. Orang-orang yang dengan relanya, dengan ridhonya menyerahkan kembali hak-hak kepemilikan milik Tuhannya daripada milik dirinya sendiri. Akhirnya terabadilah di dalam Al-Quran, Muhammad bukan kau yang melempar, tapi akulah yang melempar. Itulah bukti imannya para nabi dan para rasul, dan itulah bukti imannya para malaikat, dan itulah bukti imannya hamba-hamba Allah yang sudah bisa zikrullah ketimbang zikir kepada hawa nafsunya sendiri. Alhamdulillahirrabbilalamin. Semoga saya khususnya dan semoga kita semua selalu dan selalu dibimbing Allah di dalam Al-Mahdi, di dalam petunjuk-petunjuk Allah. Jadi hakikat Al-Mahdi itu siapa? Ya masing-masing jiwa yang tersesat inilah Al-Mahdi. Karena Al-Mahdinya selama ini dikubur bersama hawa nafsunya. Akhirnya Al-Mahdinya
mati. Maka dari itu ketika sudah ketemu dengan hari kiamatnya masing-masing diri manusianya, maka bangkitlah Al-Mahdi untuk berjalan menuju Allah, untuk dikembalikan lagi. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga saya dan semoga kita semua selalu di dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma ya qadiyal hajat, Allahumma ya mujibad da'awat, Allahumma ya rafi'ad darajat, Allahumma ya muhillal muskilat, Allahumma ya syafi'al amrad, Allahumma ya kafiyal muhimmat, Allahumma ya dafi'al baliyat, Allahumma khtim lana bil iman, Allahumma khtim lana bil islam, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. آخر كلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.